Bisikan tentang kehadiran SR-72 kini berubah menjadi teriakan. Darkstar, jet hipersonik yang kejam, telah hadir di depan mata kita. Dalam sequel film Top Gun, jet ini membawa Tom Cruise berkeliling dunia. Sebenarnya, Darkstar dirancang dan dibangun oleh divisi Martin Skunk Works yang terkenal dengan inovasi pesawatnya, termasuk F-117 Nighthawk dan F-22 Raptor. Meskipun keberadaan Darkstar tidak sepenuhnya rahasia, terdapat halaman web khusus yang merinci pesawat ini di situs resmi Martin. Namun, yang kurang diketahui adalah bahwa Darkstar memiliki banyak kesamaan visual dengan desain hipersonik tak berawak yang pernah diajukan oleh perusahaan kepada militer AS yang dikenal sebagai SR-72. John Nellen, Direktur Komunikasi Martin untuk Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, baru-baru ini membuat postingan di Twitter, sekarang X, yang menyiratkan bahwa Darkstar mungkin memberikan sekilas tentang apa yang bisa menjadi SR-72 yang dirahasiakan. SR-72 mendapatkan namanya sebagai penerus spiritual dari salah satu jet paling legendaris yang pernah ada, SR-71 Blackbird, yang tidak dapat dihentikan oleh Uni Soviet. SR-72 Darkstar bertujuan untuk menjadi lebih tak terhentikan, menjadi mimpi buruk yang membuat para pesaing Amerika Serikat terjaga di malam hari. Jadi, meskipun Top Gun 2 secara resmi telah berakhir, kita masih hidup di dunia yang diperintah oleh jet hipersonik seperti Darkstar dan SR-72. Namun, apa sebenarnya Darkstar dan SR-72? Secara resmi, tidak ada yang tahu pasti. Meskipun demikian, kemampuan yang diharapkan dari kedua pesawat ini kira-kira sama, dan desainnya pun tidak jauh berbeda. Desain Darkstar mencakup tata letak kokpit dengan visibilitas ke depan nol, sebuah fitur yang juga ditemukan pada pesawat teknologi supersonik senyap X-59 yang sedang dibangun untuk NASA oleh Skunk Works. Seni di situs resmi Martin yang terkunci menunjukkan bahwa Darkstar memiliki port di atas badan pesawat, jenis port yang biasanya dikaitkan dengan sistem navigasi surgawi. SR-71 Blackbird sendiri dilengkapi dengan sistem navigasi yang sama. Ketika jet bergerak dalam kecepatan yang sangat tinggi, GPS menjadi terlalu lambat untuk memberikan informasi akurat. Sebaliknya, jet ini memanggil planet dan bintang untuk memandu jalannya. Secara harfiah, ini mencerminkan tingkat keunggulan yang diharapkan dari SR-72. Meskipun Darkstar mungkin tampak fiksi, ia tidak sepenuhnya tidak nyata, karena memberikan wawasan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh SR-72. Jet hipersonik ini dirancang untuk menimbulkan rasa takut di hati para pesaing terbesar Amerika, dengan kemampuan yang hanya dapat digambarkan sebagai kemampuan fiksi ilmiah. Salah satu fitur utama SR-72 adalah teknologi siluman, yang bertanggung jawab untuk membuat jet tidak terlihat oleh radar musuh, penglihatan manusia, dan metode deteksi lainnya. Meskipun teknologi siluman telah ada sejak abad ke-20, seperti yang dibuktikan oleh SR-71, teknologi ini hanya benar-benar berkembang untuk satu generasi pesawat, dengan diperkenalkannya F-22 Raptor generasi kelima. Sejak saat itu, teknologi siluman telah terbukti nilainya di medan perang, menunjukkan kepada dunia bahwa fitur ini akan terus ada. Jika SR-72 menjadi pesawat tempur generasi ke-6 Angkatan Udara AS, maka teknologi siluman yang diusungnya pasti akan jauh lebih canggih, bahkan lebih dari F-22 yang masih dianggap sebagai pesawat tempur paling siluman yang pernah dibangun menurut Angkatan Udara. Pesawat tempur generasi ke-6 ini akan memaksimalkan fitur silumannya, menjadikannya ancaman yang lebih besar di langit. Pesawat tempur ini mengambil bentuk segitiga secara keseluruhan, menahan muatannya secara internal tanpa stabilisator vertikal. Ini menjadikannya pesawat tempur pertama dalam sejarah yang diluncurkan dengan fitur inovatif semacam itu. Desain revolusioner ini mengubah paradigma yang telah lama ada, di mana stabilisator vertikal selalu dianggap penting untuk menjaga pesawat tetap mengudara. Dengan munculnya konsep kontrol aliran aktif yang diperkenalkan pada B-2 Spirit, kebutuhan akan stabilisator vertikal mulai berkurang. Kontrol aliran aktif memanfaatkan kemampuan komputer di dalam pesawat untuk terus menyesuaikan aliran udara di sekitar pesawat, mirip dengan cara burung terbang. Hasilnya adalah siluman yang tak tertandingi, seperti yang terlihat pada B-2 Spirit, yang telah menjadi pesawat paling siluman di dunia selama hampir 3 dekade. Selanjutnya, arsitektur terbuka menjadi salah satu pelajaran penting dalam sejarah penerbangan. Jet hampir selalu memiliki ruang untuk perbaikan, tidak peduli seberapa mengesankan mereka sudah ada. Oleh karena itu, jet masa depan, seperti jet tempur generasi baru, dirancang untuk dapat menerima pembaruan ini dengan cepat dan mudah. Desain semacam ini dikenal sebagai arsitektur terbuka, yang memungkinkan interoperabilitas antara berbagai kemampuan pesawat. Dalam upaya beradaptasi, efisiensi biaya, dan kelincahan dalam pengembangan serta pemeliharaan jet tempur,
kemampuan misi mereka dapat ditingkatkan secara signifikan. Pesawat tempur generasi ke-6, seperti SR-72, dirancang untuk memudahkan penggantian dan penyesuaian komponen. Dengan kemampuan ini, pesawat dapat dilengkapi dengan bagian baru yang sesuai untuk misi khusus atau bahkan di-upgrade menjadi generasi berikutnya. Oleh karena itu, SR-72 dapat dianggap sebagai langkah menuju pesawat tempur generasi ke-7. Dalam perannya sebagai pesawat superioritas udara yang mampu menjalankan misi multirole, SR-72 akan dilengkapi dengan sensor canggih yang sangat sensitif. Sensor ini akan memungkinkan deteksi ancaman dan target dari jarak yang sangat jauh, sehingga meningkatkan efektivitas operasional. Dengan sensitivitas maksimum, Angkatan Udara dapat mengurangi ketergantungan pada radar, menjadikan SR-72 lebih efektif dalam menjalankan tugasnya di medan perang. SR-72 akan dilengkapi dengan teknologi canggih yang menggantikan radar tradisional dengan kulit pintar yang terintegrasi secara elektronik ke dalam badan pesawat. Sensitivitas sensor SR-72 akan melampaui kemampuan jet lainnya dalam menjalankan misi, memungkinkan setiap pesawat terhubung satu sama lain untuk berbagi data penting secara cepat. Hal ini akan menjaga seluruh armada tetap terinformasi mengenai situasi di medan perang. Dalam hal persenjataan, SR-72 tidak akan kalah dengan pendahulunya, SR-71. Sebagai pesawat tempur utama Angkatan Udara AS, SR-72 akan dipersenjatai dengan berbagai senjata paling mematikan yang dimiliki Amerika. Ini termasuk meriam besar, bom, rudal, senjata laser, dan bahkan wingman setia yang terbang bersamanya untuk menjalankan misi. Singkatnya, SR-72 akan dipersenjatai secara menyeluruh dari segi performa. Pesawat ini akan dilengkapi dengan mesin hybrid yang sensitif terhadap kecepatan dan siluman, meningkatkan kemampuannya dalam berbagai situasi tempur. Dengan kombinasi teknologi mutakhir ini, SR-72 akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi di langit. Kecepatan yang tak tertandingi menjadi salah satu keunggulan utama SR-72. Hingga saat ini, SR-71 masih memegang rekor sebagai jet tercepat dalam sejarah manusia. Namun, SR-72 diprediksi akan mencapai kecepatan 2 kali lipat, dengan kecepatan maksimum tiruan mencapai Mach 6, mengerdilkan kecepatan Mach 3 dari SR-71. Kecepatan tinggi ini memberikan tingkat dominasi udara yang luar biasa. Meskipun SR-71 telah terbang dalam berbagai misi, ia tidak pernah ditembak jatuh, melampaui setiap ancaman yang datang dengan mudah. Kecepatan hipersonik memungkinkan SR-72 untuk memanfaatkan peralatan pengawasan terbaik yang ada, melakukan misi pengintaian dan pengawasan dengan efisiensi yang lebih baik dibandingkan pendahulunya yang legendaris. Jet ini dapat keluar dari wilayah udara musuh sebelum mereka menyadari kehadirannya. Untuk mencapai kecepatan yang luar biasa ini, Martin Lockheed telah bekerja sama dengan produsen mesin roket Aerojet sejak pertengahan tahun 2000-an untuk mengembangkan mesin siklus gabungan berbasis turbin. Meskipun teknologi ini telah ada selama beberapa dekade, inovasi yang dihadirkan tetap sangat mutakhir dan terus dikembangkan di Laboratorium Penelitian Angkatan Udara. Pengembangan mesin siklus gabungan berbasis turbin, yang dikenal sebagai Proyek Mayhem, merupakan inisiatif dari Laboratorium Penelitian Angkatan Udara. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan sistem propulsi scramjet turbofan siklus gabungan yang mampu mendorong muatan lebih besar untuk jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan sistem propulsi yang ada saat ini. Pada bulan Desember 2022, Angkatan Udara memberikan dana sebesar $334 juta kepada Leidos yang berbasis di Virginia untuk pengembangan berkelanjutan proyek Mayhem. Mayhem dirancang untuk mengatasi tantangan terbesar dalam sistem propulsi hipersonik, yaitu mempercepat pesawat dari posisi awal hingga mencapai angka Mach yang tinggi. Mesin hipersonik memerlukan aliran udara besar untuk beroperasi secara stasioner di tanah, yang tidak dapat dilakukan oleh mesin turbin konvensional. Mesin turbin konvensional dapat mempercepat pesawat dari posisi awal, namun tidak mampu menyediakan jumlah udara yang diperlukan untuk mencapai kecepatan hipersonik. Dengan demikian, solusi yang dikembangkan dalam proyek Mayhem diharapkan dapat mengatasi batasan ini dan mendorong inovasi dalam teknologi penerbangan masa depan. Menggabungkan dua dunia, mesin turbin akan mempercepat jet dari Mach 0 ke kecepatan supersonik Mach 2. Pada Mach 2, saat pesawat berada dalam kondisi turbulensi, mesin hipersonik yang dikenal sebagai scramjet akan menyala dan mengambil alih, mempercepat pesawat hingga kecepatan Mach 5 dan lebih. Ini adalah konsep yang mendasari mesin siklus gabungan berbasis turbin, yang sebelumnya menggerakkan SR-71 dan tampaknya akan menjadi penggerak SR-72 di masa depan. Konsep ini bukan sekadar teori. Lockheed Martin telah secara terbuka membahas peluang untuk membangun pesawat demonstrator SR-72 yang ukurannya mirip
Dengan ukuran yang mirip F-22 Raptor, estimasi biaya untuk pengembangan SR-72 diperkirakan kurang dari $1 miliar. Ini menunjukkan bahwa semua pesawat tersebut dapat menghabiskan biaya yang setara dengan seluruh armada pesawat militer yang digunakan oleh kekuatan udara Rusia dan China. Saat ini, kedua negara tersebut juga dilaporkan sedang mengembangkan pesawat serupa. Tampaknya, kekuatan dunia yang menguasai langit masa depan adalah mereka yang menguasai penerbangan hipersonik. Selama setengah abad terakhir, Amerika Serikat telah mendominasi angkasa dengan jet-jet yang lebih mampu daripada apapun yang pernah dilihat dunia. Rencana untuk setengah abad ke depan tampaknya tak jauh berbeda, mendominasi langit dengan teknologi yang tak tertandingi. SR-72 adalah salah satu contoh teknologi tersebut. Dengan kemampuannya yang luar biasa, seolah-olah berasal dari dunia lain dan cocok untuk ditampilkan dalam film blockbuster sebagai jet masa depan. Jika Anda berpikir film semacam itu harus berjudul Top Gun 2 dan menampilkan Tom Cruise sebagai pemeran utama, berikan video ini suka dan langganan saluran ini. Lakukan itu sekarang. Dan terima kasih telah menonton.